Nah, dengan menjadi film, kemudian film itu diekspor ke Indonesia, diputar di Indonesia, anak-anak Indonesia jadi bisa menikmati cerita Harry Potter itu. Apalagi kemudian ada dubbing bahasa Indonesia atau ada teks berbahasa Indonesia dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari adaptasi dan transformasi ciptaan. Aransemen itu bagaimana? Ada yang mengatakan aransemen adalah ciptaan yang baru. Ada yang mengatakan itu bukan. Menurut saya aransemen itu bukan ciptaan yang baru, tetapi hak terkait. Kenapa? Saya ambil contoh misalnya, karena di sini ada orang tua dan ada anak muda, saya akan ambil contoh lagu yang diketahui oleh orang tua dan juga diketahui oleh anak muda. Manis dan Sayang, ciptaan Tony Kuswoyo. Pernah tahu nggak lagunya? Ada yang bisa nyanyi kan? Kulihat rambutnya yang hitam, manis. Nah, dulu lagu itu dinyanyikan oleh Kus Plus dengan teknologi musik yang ada pada saat itu. Tong 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 tong, kayak gitu. Lalu kemudian zaman berubah. Lalu ada orang seperti Erwin Gutawa yang tingkat musikalitasnya tinggi, lalu ada beberapa musisi yang skill musiknya tinggi. Lalu si Erwin bersama teman-temannya mengaransemen ulang lagu Manis dan Sayang. Jadi lagunya apa? Tetap Manis dan Sayang. Oleh sebab itu ciptaannya tetap berjudul Manis dan Sayang. Tetapi aransemennya yang dilakukan oleh Erwin Gutawa, kemudian musiknya ada yang dinyanyikan oleh Andi Rif, ada yang dinyanyikan oleh Fadli dari Padi, ada yang dinyanyikan oleh bahkan hanya dimainkan instrumennya oleh Indro. Itu semua adalah new arrangement atau aransemen baru yang masuk dalam kategori undang-undang sini mestinya adalah haknya si performers, karena karya cipta itu diperform, ditampilkan oleh orang yang lain. Oleh sebab itu performers juga mempunyai reproduction rights atas karya rekamannya kalau itu direkam. Jadi bukan karya ciptanya, karena karya ciptanya tetap miliknya Tony Kuswoyo. Saya ambil contoh misalnya dalam bisnis. Ketika lagu Manis dan Sayang diputar di karaoke, Manis dan Sayang yang dinyanyikan oleh Andi Rif, maka yang datang menagih royalti adalah kuasanya Tony Kuswoyo sebagai pencipta lagunya dan kuasanya Andi Rif sebagai performersnya. Jadi dua orang ini mendapatkan royalti untuk hak yang berbeda. Yang satu hak cipta, yang lain adalah hak terkait. Nah, ini adalah sesuatu yang complicated memang dan sulit. Ini kalau nggak menguasai benar, sulit menjelaskan ini. Bahkan saya berdiskusi dengan ada kolega dari American University namanya Peter Zassi yang sering riset bareng di kita. Dia juga cerita sama saya bahwa untuk menjelaskan hak cipta dengan hak terkait ini nggak gampang bagi mahasiswa, karena di dalam satu CD itu bertumpuk 3 hak paling sedikit. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana aransemen sebagai sesuatu peluang bisnis baru yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hanya sayang kemudian di dalam pasal 40 yang mengatur mengenai contoh ciptaan itu kemudian menjadi kacau balau karena dicampur adukan yang mana yang ciptaan, yang mana yang aransemen sebagai bentuk baru. Jadi ya apa boleh dibuat itu penguasa sudah membuat undang-undang. Lalu pendistribusian, nah distribusi itu juga hak ekonomi karena di dalam paper juga sudah saya jelaskan. Dalam definisinya distribusi itu mengedarkan, menjual dan sebagainya. Padahal distribusi itu bukan menjual yang menjual. Distribusi ya distribusi berbeda. Lalu pertunjukan, nah ini performing rights.
Di undang-undang tidak ada definisi pertunjukan, tapi yang ada adalah definisi pelaku pertunjukan. Jadi lebih ke live show kalau saya lihat di definisinya itu. Padahal yang namanya performing itu bukan hanya live show. Film misalnya, ketika film itu diputar di bioskop itu adalah performing dari cinematographic works. Kemudian Anda pergi ke karaoke, Anda milih lagu, begitu klik denger itu namanya performing. Cuman yang di perform itu audio. Jadi Anda merem juga dengar lagunya. Jadi bukan hanya visible dalam arti live show begitu. Ya tapi apa boleh buat itu sudah didefinisikan di dalam undang-undang. Lalu komunikasi dalam undang-undang itu juga sebetulnya tidak ada komunikasi. Seperti misalnya di situ kan telekomunikasi definisinya jadinya, karena ada media, misalnya penyiaran atau ada kabel dan sebagainya. Kalau kita bicara komunikasi itu syaratnya ada dua, yaitu ada komunikator, ada komunika. Nah, sekarang ini saya sedang berkomunikasi dengan Anda. Saya bicara, Anda mendengar, lalu Anda membicara, saya mendengar. Itu namanya komunikasi. Jadi ada komunikator, ada komunika, itu syaratnya. Nah, komunikasi yang dimaksudkan dalam undang-undang ini enggak begitu. Ketika lagu diputar, misalnya Anda pergi ke restoran mendengar lagu, itu sebetulnya bukan komunikasi, tapi memperdengarkan. Nah, memperdengarkan itu nggak ada sama sekali di dalam undang-undang hak cipta. Padahal itu adalah sesuatu yang bahkan berakibat adanya royalti. Nah, tapi orang kemudian menerjemahkan itu by wire, kemudian jadi ada melalui kabel, ada koneksi dengan perangkat dan seterusnya. Jadi memang ada beberapa kesalahan konseptual yang ada dalam undang-undang itu. Lalu penyewaan ini juga bermasalah karena di dalam undang-undang itu penyewaan itu definisinya nyontek copy paste dari WPPT, WIPO Performance and Pornography. Jadi memang hanya untuk karya rekaman, bukan untuk hak cipta. WPPT itu WIPO Performance and Phonograph Treaty, dia nggak ada urusannya dengan ciptaan, tapi berurusan dengan performers, phonograms, karya rekaman. Ya, jadi disitulah kerancuan-kerancuan yang muncul. Nah, kalau kita lihat bentuk hak cipta yang mempengaruhi komersialisasi itu sebetulnya adalah seperti ini, dari bentuk literary, musical dan seterusnya. Ada reproduksi, ada adaptasi, ada komunikasi, lalu kemudian melalui kontrak law ada license, ada assignment. Ini adalah model dari komersialisasi yang bisa dilakukan terhadap ciptaan, sehingga suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang itu dapat menghasilkan uang atau imbalan ekonomi. Nah, sekarang saya mau masuk contoh ini yang kalau kita melihat ini, apa yang ada di kepala Anda, maka Anda menyebutnya musik. Nah, musik itu apa? Sebetulnya musik itu adalah ini. Ini juga visualisasi, gelombang suara. Isinya itu adalah tangga nada dan birama. Bisa birama saja. Tangga nada biasanya harus ada biramanya. Saya ambil contoh misalnya, siapa yang pernah naik kereta dari Jakarta ke Malang? Pasti ada musik di situ. Tapi musiknya bukan musik yang diputar di loudspeaker, tapi bunyi rel kereta api. Kalau di situ ada pemain bass, bisa. Jadi ada musik. Nah, jadi gelombang suara yang kita tangkap. Fix formnya adalah itu bunyi. Kalau saya pernah sayang Pak Agung nggak datang, memberikan pembelajaran ke kantor HAKI. Saya kan juga mencipta beberapa musik, beberapa lagu
yang kemudian saya rekam, saya taruh di sebuah CD, lalu saya daftar ke kantor haki. Saya tahu bahwa saya tidak perlu mendaftar, saya sudah dilindungi, tapi ini sekadar pembelajaran. Lalu saya mendaftar, ditanyalah sama pejabat eselon 3 karena teman gitu. Bagus mana ininya, apa itu apa notasi sama lirik itu? Ada. Nah, ini nggak bisa dong didaftar. Kenapa nggak bisa? Kan saya daftar karya musik. Nah, terus apa buktinya? Ini buktinya. Nah, ini kan CD. Ya, ada. Kamu punya CD player nggak? Ah, hidupin. Bunyi kan? Nah, itu dia. Jadi yang saya baca itu bunyinya. Oh, tapi aturan kita harus ada ininya. Oke, itu aturan siapa? Aturan Dirjen Haki kan? Nah, saya aturannya undang-undang. Yang saya daftar ini. Masih agak susah, lalu kemudian saya bilang, gini deh, kalau itu memperbanyaknya bagaimana caranya? Fotokopi kan? Musik bisa nggak difotokopi? Jelas tidak mungkin, karena musik bukan foto medianya, foto itu mata. Nah, jadi jelas itu baru kemudian diterima pendaftarannya. Nah, sekarang ini dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya musik itu sangat dibatasi hanya di fiksasi yang berupa definisi pasal 1 butir 13 itu. Jadi ini hanya karya rekaman yang sebetulnya itu adalah copy paste dari World Performance and Phonograph Treaty. Jadi inilah kenyataannya bahwa karya cipta kemudian direduksi menjadi karya rekaman. Padahal itu kekeliruan yang sangat banyak karya cipta yang tidak ada rekamannya. Misalnya saya pernah jalan-jalan ke Bali, ketemu dengan seorang yang mempunyai sanggar yang di dalamnya itu banyak anak-anak muda yang menjadi anggota. Lalu si pemilik sanggar itu pamerlah sama saya, Prof, ayo kita dengar, kita ke sana, kita saksikan hasil karya saya dengan anak-anak. Ditampilkanlah sebuah musik yang alatnya itu cuma kenong, tahu kenong kan? Itu yang buat gamelan itu. Kenong banyak, itu ada yang gede, ada yang kecil. Lalu kalau kita musik gending itu tong teng tong pelan, itu di musik apa dan break gitu. Jadi dari sisi musik sesuatu yang baru, artinya nggak ada musik seperti itu. Alatnya ya kenong yang udah kita tahu juga. Nggak ada rekamannya, belum direkam. Pertanyaannya, sudah ada belum karya ciptanya? Kalau menurut undang-undang fix formnya, bentuk yang nyatanya adalah musik, sudah ada. Tapi kalau menurut undang-undang cipta jadi belum ada, karena belum ada fiksasinya. Kan ngawur namanya itu. Nah, kenapa? Karena undang-undang cipta itu untuk definisi fiksasi karya musiknya itu copy paste dari BPPT. Padahal BPPT tidak bicara karya cipta, tetapi bicara performance and phonograph. Jadi kalau orang Jawa bilang kebon nyusup gudel. Jadi definisi anaknya ditaruh di atas, udah pasti nggak benar, karena apa, yang di atas lebih luas, anaknya lebih sempit, lebih kecil gitu. Nah, itulah kenyataan yang membuat nantinya di dalam praktek berpotensi bermasalah. Ini terutama untuk para penyidik yang mestinya bisa membedakan yang mana karya cipta, yang mana karya rekaman, yang mana karya cipta, yang mana karya aransemen, yang mana karya cipta, yang mana karya adaptasi, yang mana karya cipta, yang mana karya simulasi, dan seterusnya. Ini problem-problem yang kita hadapi. Nah, kalau kita bicara ini, maka bisa dipilah sebetulnya. Kita bicara sebelah kiri itu sebetulnya bicara hak cipta, sedangkan kita bicara kanan itu kita bicara hak terkait. Sayangnya definisi hak terkait yang ada di sini kemudian ditransfer ke hak cipta. Wes, ngawur. Nah, untung Pak Agung nggak datang nih, kalau datang. Nah, sedikit catatan ini yang saya maksudkan tadi bahwa ciptaan itu menurut
definisi pasal 1/3 itu adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra. Ini sudah benar. Biasanya terusnya dalam bentuk yang nyata itu sudah betul. Jadi mestinya undang-undang hak cipta begitu aja. Nah, yang ngaco kemudian adalah fiksasi. Padahal fiksasi dan originalitas itu adalah dua syarat untuk adanya perlindungan hak cipta. Tapi definisi originalitas tidak ada, definisi fiksasi ada dan yaitu perekaman suara yang dapat didengar dengan perekaman gambar atau kedua yang dapat dilihat, didengar, digandakan untuk kemudian dikomunikasikan melalui perangkat apapun, persis seperti yang ada di BPPT. Fixation means the embodiment atau pembadanan of sounds, suara, or of the representation thereof. Nah, ini representasi dari sound tidak disebutkan sebagai gambar. Jadi udah nyontek, nambahin, salah pula.